Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kita masih diberikan beribuan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama merasakan indahnya iman dan Islam. Banyak orang kaya tapi tidak memiliki iman. Banyak orang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi tapi tidak beriman. Tapi kita, walaupun hanya seorang mahasiswa, walaupun hanya seorang rakyat biasa, tapi kita punya iman. Insya Allah iman ini akan mengantarkan kita menjadi pemimpin yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya iman, kita yakin bahwa iman ini akan menjaga kita, akan memproteksi kita dari hal-hal yang tidak diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membahas tentang apa itu pemimpin, tentang bagaimana cara memimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Pemimpin adalah orang yang memiliki kewajiban untuk mengayomi, memberikan arahan, menjaga orang-orang yang ia pimpin. Jadi bukan sembarangan menjadi pemimpin. Bukan asal pilih memilih seorang pemimpin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, walaupun kita bukan ketua kelas, walaupun kita bukan ketua HMJ, ketua organisasi, Pak RT, Pak RW, dan seterusnya, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin bagi tangan kita, kepala kita, mata kita, seluruh anggota badan kita. Siapa yang memimpin? Al-qalbu, hati. Maka kalau kita berbicara pemimpin, ranahnya itu ranahnya luas. Tapi ketahuilah, jikalau pemimpinnya adil, jikalau pemimpinnya bertanggung jawab, insya Allah seluruh yang ia pimpin akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab juga. Karena apa? Kita mengambil sebuah contoh dari kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia terpilih menjadi seorang khalifah. Ketika Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi seorang khalifah, dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Pemimpin terpilih menjadi pemimpin adalah musibah bagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena pertanggungjawabannya berat. Diriwayatkan bahwa orang yang menjadi pemimpin, memimpin sebuah daerah, memimpin sebuah anggota, ketika ada anggotanya, satu anggota yang menuntut di akhirat nanti dan kita tidak berbuat adil, maka tangan kita tidak akan pernah lepas dari borgol yang berasal dari api neraka yang sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Begitu pula dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia terpilih menjadi pemimpin,
Dia langsung mengatakan kepada istrinya dan keluarganya, wahai keluargaku, anak-anakku, istriku, aku sekarang sudah menjadi khalifah. Kalau kalian mau hidup dengan aku, kalian harus siap hidup dengan susah. Tidak ada kemewahan lagi. Tapi kalau kalian tidak mau ikut aku, akan aku kasih sebagian hartaku kepada kalian untuk menjalani hidup. Tapi karena istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, mereka memilih ikut dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun hidupnya tidak ada kemewahan. Masya Allah. Diriwayatkan bahwa ketika ada seorang rakyat, orang jabal, orang gunung, ingin bertemu dengan khalifah, ditanya, wahai khalifah, mana istanamu, mana ruanganmu? Khalifah menjawab, ini ruanganku, ini istanaku di bawah pohon kurma. Masya Allah. Sangat takut untuk menyalahgunakan fasilitas negara. Kemudian ketika ada lagi salah seorang masyarakat rakyat yang ingin bertemu di dalam rumahnya, ketika diketok pintunya ditanya dulu, wahai Fulan bin Fulan, ada perlu apa engkau ke rumahku? Apakah ingin membahas permasalahan negara atau hanya permasalahan pribadi? Seorang tamu rakyat tadi menjawab, saya datang kemari ingin membicarakan masalah pribadi. Lalu dibukalah pintu dan dimatikan lampunya, karena lampu ini milik negara. Listrik ini milik negara. Insya Allah. Perihal setrum listrik saja Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mau menggunakan kalau bukan untuk urusan negara. Jangankan mau berpikir bisa korupsi, bisa gaji besar, bisa makan enak, rumah megah, Masya Allah, jauh dari semua itu. Ini adalah salah satu figur pemimpin yang sangat adil. Lalu diriwayatkan juga bahwa saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, serigala tidak mau memakan kambing, domba, dan hewan-hewan yang lain. Serigala mendapatkan barokah dari keadilan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Serigala yang mengembala domba, yang punya domba duduk santai. Siapa yang menjaga? Serigala. Saking adilnya pemimpin, seluruh bawahan dan seluruh orang-orang, hewan, tumbuhan yang dia pimpin dalam masa kepemimpinannya mendapatkan barokah keadilan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada permusuhan. Bahkan binatang pun merasa saling bersaudara, saling menjaga. Inilah barokah pemimpin yang adil. Jadi kalau kita ingin melihat kepemimpinan seseorang, lihatlah anggotanya, lihatlah orang yang dia pimpin. Kalau orang yang dia pimpin sudah menaati semua yang Allah perintahkan dan melarang, dan tidak melakukan semua yang Allah larang, itu adalah salah satu pemimpin yang adil, pemimpin yang Allah ridhoi. Masya Allah. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa pemimpin, menjadi pemimpin, memilih pemimpin bukan tentang siapa orang yang kenal dengan kita, bukan tentang siapa orang yang kenal dekat dengan kita, mentang-mentang dia teman kita, sahabat kita, kita pilih dia. Tidak. Tapi kita lihat bagaimana dia memimpin, bagaimana dia mengayomi anggotanya, bagaimana dia memberikan arahan. Ketika anggotanya berada di jalan yang kurang baik, kurang pantas, dia tegur. Masya Allah. Jadi visi saya adalah ingin menjadikan kita semua orang-orang mahasiswa yang berakhlak. Hanya satu, tidak ada yang lain. Misi saya caranya adalah ingin membumikan bagaimana cara kita hidup berakhlak, bagaimana kita berhadapan dengan sesama mahasiswa,
bagaimana kita berhadapan dengan adik kelas, kakak tingkat, adik tingkat, bagaimana cara kita berhadapan dengan dosen, bagaimana cara kita berbicara ketika kita ingin mengajukan sebuah program atau acara. Semua itu akan kita pelajari di dalam Kitabul Akhlak, insyaallah. Baiklah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Allah memanggil dalam Al-Quran dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai manusia. Jadi kalau orang yang beriman itu hanya kita yang memiliki iman di hati kita, percaya dengan Allah, percaya Allah itu Tuhan kita, bukan kepada orang yang tidak beriman. Ini panggilan istimewa, ini panggilan khusus, panggilan yang sangat spesial. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri minkum, di antara kalian. Apa itu ulil amri? Pemimpin yang ada pada zaman kalian. Kita wajib taat, karena ini perintah Allah. Jadi kalau pemimpin kita mengarahkan kita kepada kebaikan, kita wajib menaatinya, karena ini perintah Allah. Insyaallah. Baiklah, sebelum saya akhiri video ini, pesan terakhir dari saya untuk kandidat HMJ, pemilihan ketua HMJ Basmalah. Saya berpesan, jangan pilih saya, karena saya yakin dan saya percaya teman-teman saya lebih berkompeten, lebih memiliki kapabilitas, dan lebih memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa. Saya hanya berpartisipasi, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang salah di dalam video ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.